Jokowi Presiden RI yang lebih suka jadi babu Cina. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Benarkan sinyalemen banyak orang kalau Jokowi itu keturunan Cina dan PKI? Mengamati setiap tindakan dan kebijakan Jokowi, tidak ada satupun yang pro rakyat. Semuanya selalu pro Cina. Sungguh mengherankan. Indonesia yang sudah begitu terjerat hutang oleh Cina, tapi rezim ini belum sadar juga. Akankah Jokowi meluluhlantakkan negeri sampai sehancur-hancurnya? Bukan saja hutang ke Cina yang harus ditanggung oleh 7 turunan, tetapi juga ketergantungannya kepada Cina sudah keterlaluan, sampai harus mengorbankan harga diri bangsa, mengorbankan rakyat, dan menjual negara ini ke tangan Cina. Sebenarnya kontribusi Jokowi terhadap negeri ini apa? Kok menjadikan negara ini milik nenek moyangnya saja? Sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, seharusnya kebijakannya melayani rakyat Indonesia. Tapi faktanya justru selalu paradoks, Cina disanjung setinggi langit dan diposisikan sebagai tuan dan diistimewakan. Sedangkan rakyat sendiri selalu dikorbankan. Dengan dalih investasi, Jokowi telah membiarkan Cina mengambil alih kedaulatan Indonesia. Kasus ribuan warga asli Rempang Batam yang digusur aparat, hanya karena ingin membela proyek Cina, Tommy Winata, dengan dalih investasi 381 triliun rupiah sampai dengan 2080. Semurah itukah harga kedaulatan Indonesia? Nasib tragis akan terus menimpa rakyat Indonesia jika sudah harus berurusan dengan si mata sipit. Setelah kejadian di Morowali yang memperlakukan rakyat sendiri dengan penindasan, kini terulang lagi tragedi penggusuran ribuan warga Rempang Batam. Dalihnya selalu investasi dan investasi. Faktanya adalah penindasan kepada kaum pribumi. Dikutip dari harian kepri.com, Rempang direncanakan menjadi kawasan industri, perdagangan hingga wisata bernama Rempang Eco City. Pembangunan kawasan industri di pulau seluas 17 hektar itu, digarap oleh PT Makmur Elok Graha, MEG, anak perusahaan milik Tommy Winata, salah seorang dari 9 naga, Cina. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil untuk reformasi polisi, mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mencopot Kapolda Kepri Irjen Tabana Bangun. Desakan itu diserukan atas tindakan yang dilakukan oleh personel Polda Kepri yang menembakkan gas air mata, saat melakukan pengamanan pemasangan patok dan pengukuran lahan di Rempang, Kota Batam, Kamis, 7 September 2023. Akibat kejadian itu puluhan orang mengalami luka-luka, 6 orang ditangkap, dan ratusan anak sekolah dasar mengalami trauma, ujar juru bicara Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, Muhammad Isnur, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi harian kepri.com. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Karena kata dia, dalam UUD 1945 telah diamanatkan, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, ujar Ketua Umum YLBHI ini. Semoga Allah menolong hamba-hambanya yang terus terzalimi dan mengazab rezim Jokowi yang durjana ini.